Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadlan Ikromi di channel Auto 354. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membuat video yaitu cara mengganti oli mesin pada kendaraan sepeda motor Honda Vario 150. Dan ini juga bisa diaplikasikan untuk melakukan penggantian oli mesin pada unit Honda Vario 125 atau kendaraan matic yang sejenisnya, atau juga kendaraan manual. Intinya sepeda motor kurang lebih sama, tetapi pada video ini saya lakukan pada kendaraan matic, yaitu pada Honda Vario 150 cc. Nah, kita akan lihat dan kita akan lakukan penggantian oli mesin, karena kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah teman-teman, kita akan lihat dulu apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan penggantian oli mesin. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu jenis oli mesin yang digunakan untuk sepeda motor kita. Jangan sampai oli mesin untuk matic digunakan untuk yang manual ataupun sebaliknya. Mungkin sudah ada spesifikasinya sendiri. Untuk lebih jelasnya ya mungkin kalian bisa cari-cari di Google, atau mungkin kalian bisa terlebih dahulu ganti oli di bengkel resminya, baru nanti setelah itu, setelah tahu apa olinya, nah kedepannya kalian bisa lakukan penggantian sendiri. Nah untuk di sepeda motor yang saya gunakan ini, kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu di sini saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan penggantian oli mesin. Nah di sini saya sudah siapkan tang lancip atau tang biasa atau tang yang sejenisnya, yaitu kunci ring ini 14-12. Ini ada untuk corong olinya, untuk ngisi olinya ini kalian bisa buat sendiri dari botol oli bekas gerdangnya untuk matic, atau apapun itu corong untuk mengisi olinya. Nah ini untuk wadah penampung olinya, jadi kita gunakan di sini mangkok bekas, ya terserah kalian bisa mangkok kaleng atau mangkok apapun untuk menampung olinya, tetapi jangan sampai penampung olinya lebih kecil dibandingkan kapasitas olinya. Nah di sini saya sudah siapkan untuk cukup menampung kapasitas oli yang ada di dalam ruang mesin. Dan terakhir di sini saya sudah siapkan oli untuk sepeda motor matic saya, yaitu di sini saya menggunakan AHM Oil MPX2. Di sini spesifikasinya AHM Oil MPX2 4AT, ya kan? Di sini ada tulisan Maximum Protection Export 10W30 SL -MB. Nah ini sudah ada spesifikasinya, dan ini biasa digunakan memang untuk kendaraan matic, biasanya pada Honda Vario atau Honda Beat. Dan ini adalah oli asli Astra Honda Motor Oil MPX2. Di sini juga ada lambang olinya. Nah kalau yang sejenis dengan sepeda motor saya, ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk melakukan penggantian oli mesin. Nah, ini dapat kita lakukan sendiri di rumah dengan biaya yang lebih murah, dan caranya juga tidak terlalu sulit, bisa kita lakukan sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita untuk melakukan penggantian olinya. Oh iya, satu lagi, tadi sudah saya katakan bahwa kalian harus tahu terlebih dahulu ya jenis oli sepeda motor kalian. Jadi jangan sampai salah menggunakan oli mesin, karena efeknya akan mempengaruhi performa mesin itu sendiri. Oke.
Mari kita lakukan penggantian oli mesinnya. Nah, kita lihat dulu posisi baut pembuangan olinya. Untuk baut pembuangan oli Honda Vario 150 cc atau 125 cc, ini pembuangan olinya berada di sebelah kanan bawah. Jadi di dekat radiator. Nah, di bawahnya ini ada knalpot, pipa knalpot, dan di bawahnya ini ada baut 12. Nah, ini kalian jangan sampai salah buka ya. Jangan sampai salah buka baut oli, karena nanti mungkin bisa fatal ya. Nanti kalian harus tahu juga di mana posisi baut olinya. Nah, untuk sepeda motor yang sama dengan di video ini 150 cc atau 125 cc yang matic itu posisinya di situ. Nah, posisinya juga ini saya tidak cagak dua ya teman-teman ya. Tidak saya cagak dua, jadi cuma saya merengkan seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan pada saat melakukan penggantian oli, untuk menempatkan tampungan olinya. Mari kita simak videonya sampai selesai. Teman-teman, ini tampungannya kita taruh di bawah sini dulu ya. Nah, kita gunakan siring 14-12. Nah, di sini baut menggunakan baut 12. Nah, jika posisi bautnya mengarah ke atas, untuk membuka olinya itu mengarah ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri tadi. Sama kalian seperti buka tutup toples. Seperti itu, tinggal kalian letakkan aja posisinya. Kalau dia buat posisinya ke atas seperti ini, nah ini untuk membuka olinya kita geser ke kiri, ke arah kiri. Dua. Teman-teman, terlihat olinya sudah hitam sekali ya. Nah, kalau dia posisinya dimerengkan seperti ini oli yang keluar itu sedikit, cukup sedikit. Jadi untuk mengatasinya, kalau kita cagak dua, ini nyangkut ya, ininya nanti cagaknya ini mengganggu dari penampung olinya. Jadi tinggal kita begini aja, kita berdirikan seperti ini. Dia akan deras mengalirnya. Kita tunggu sampai habis ya, sampai benar-benar habis. Nah, untuk lebih memudahkannya lagi supaya lebih cepat ya, ini untuk penampung olinya, ini penutup olinya kita buka aja. Agar tekanan udara yang berada dalam ruang mesin itu cepat keluar. Nah, biasanya kalau di bengkel-bengkel pada umumnya ini ditembak atau disemprot dengan air gun. Nah, ini tidak perlu kita lakukan teman-teman, karena ini oli mesin, kotoran-kotorannya itu sudah berada di bawah. Oke, kita tunggu sampai bersih. Masih keluar olinya ya, jadi harus benar-benar bersih supaya oli-oli bekas yang ada di dalam ruang mesin itu semuanya terkuras habis. Oke, kalau sudah tidak keluar lagi dia masih ada ya.
ada sedikit. Oke, sepertinya sudah habis ya teman-teman ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Oke, sudah hingga tetes terakhir ya, udah nggak ada lagi, sudah bersih. Oke, setelah itu kita akan pasang kembali baut olinya. Jadi baut olinya terlebih dahulu kita lap ya. Baut olinya terlebih dahulu kita lap, kita bersihkan. Nah, ini harus ada ring. Olinya ini isinya dari olinya ini harus kalian pastikan ada teman-teman ya. Sampai baut olinya itu tidak ada ring olinya. Biasanya kalau di luar kalau nggak ada apanya bisa ditangani dengan apa, plastik atau apa, tapi kita akan ada yang aslinya. Oke, setelah itu kita pasang lagi. Nah, kalau ingin memasang bautnya, tadi pada saat kita buka kita dorong sebelah kiri. Nah, sekarang masangnya sebelah kanan. Kita putar ke arah kanan. Oke, setelah kita pasang ini kita keluarkan ya. Kita lap. Nah, jangan lupa kita lakukan menggunakan akhir. Kita kiri 12. Kencangannya sendiri itu kalian menggunakan speeding aja ya, jangan sampai terlalu kuat sekali sehingga nanti bautnya bisa selek atau malah bisa patah. Oke. Setelah udah kita kencangkan kembali bautnya, kita sekarang lakukan pengisian oli. Kita pengisian oli mesinnya menggunakan corong yang tadi yang sudah kita buat. Kita masukkan ke sini tempat olinya. Sini ya, sini buat olinya. Nah, oke, sekarang kita buka ya. Kita buka olinya, kita buka. Nah, di sini ada penguncinya ya. Di oli ini ada penguncinya. Jadi kita tinggal buka aja. Buka ini ya, ada ininya ya. Kita buka ada olinya. Nah, ini masih tersegel ya, masih tersegel teman-teman. Oke, setelah itu kita tuangkan secara perlahan. Kalau terlalu penuh ya, corong ini jangan terlalu penuh, kita tumpah, kita pelan-pelan aja intinya. Biar semuanya bisa tidak ada ya. Kita melakukan penggantian oli sendiri, kita lebih yakin ya.
setelah sudah kita isi olinya, kita bisa lakukan pemanasan untuk mesinnya. Nah, baiknya adalah pada saat kita melakukan penggantian oli sendiri di rumah, itu yang paling bagus pada saat pagi hari. Jadi oli itu sudah turun semua ke bawah, dan disitu kita lakukan penggantian oli. Oke guys, untuk agar olinya bekerja atau masih pada bagian dinding pada mesin, karena tadi sudah kita lakukan pengurasan pada oli, kita engkol aja dulu tanpa kunci kontak kita on-kan. Kunci kontak kita on-kan, kita matikan, dan engkolnya kita engkol mesin. Jadi agar oli yang dalam mesin itu sudah sedikit mulai bekerja ya. Oke, setelah itu beberapa kali kita on-kan aja mesinnya, dan kita usahakan untuk menyalakan mesinnya pada pagi hari kita gunakan engkol saja, dan gunakan starter karena posisinya beban berat, jadi lebih baiknya itu kita gunakan engkol aja. Nah, sekarang sudah selesai, sudah kita berhasil nyalakan. Kita pastikan ya, kita pastikan di oli itu tidak ada di oli yang kita pasang tadi itu tidak ada rembesan oli pada saat mesin sudah kita nyalakan. Oke, cukup, dan tidak ada rembesan oli ya. Tadi tidak ada rembesan oli. Oke, sudah mantap. Oke guys, sekian dulu videonya untuk tata cara melakukan penggantian oli mesin sendiri di rumah. Semoga infonya bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan sendiri di rumah. Jadi hanya waktu kurang lebih dari 30 menit kita sudah bisa melakukan penggantian oli sendiri tanpa mengantri, dan kita juga bisa bertambah wawasan. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.